Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Cahyati. Saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Cilamaya, Kabupaten Karawang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 3, tahun 2023. Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan fisika. NIM saya 20042300044. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja di SMA Negeri 1 Cilamaya di kelas 11 MIPA 1 dalam mata pelajaran fisika dengan topik bahasan gelombang pada tali. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasanya, siapa yang akan memimpin doa? Silakan Mahrom. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa ya, sebelum kita lanjutkan ya, Ibu ingin tahu dulu kabar kalian hari ini. Ya, seperti sebelumnya, seperti biasanya, jangan lupa jargonnya ya, masih ingat? Masih. Ya, coba. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, semoga hari ini kita selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk kehadiran silakan kalian scan barcode-nya ya. Yang tadi sudah Ibu bagikan. Silakan di-scan barcode-nya di HP masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pembelajaran hari ini ya, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Tadi kan tentang di awal sudah ada slide-nya itu tentang apa? Tentang gelombang mekanik ya. Nah, ini tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya ya. Jadi kalian diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dibaca. Tapi difokuskan pada gelombang mekanik. Nah, kemudian ini tujuan pembelajarannya. Ada dua tujuan pembelajaran ya, yang Ibu harap kalian bisa mencapai tujuan ini. Ya, yang pertama itu menghitung besar periode dan frekuensi dan cepat rambat gelombang. Ya, tapi di sini dikhususkan kita bahkan belajar tentang gelombang mekanik pada tali ya, yang merambat pada tali. Yang kedua, menganalisis hubungan antara periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Selanjutnya apa? Nah, nanti ketika belajar ada 3 penilaian yang akan dilakukan ya. Yang akan Ibu ukur. Yang pertama itu penilaian sikap. Sikap kalian selama belajar. Yang kedua itu penilaian pengetahuan ya, itu ada 2 kali, ada pretest dan posttest. Pretest sebelum belajar kita mulai ya, nanti setelah ini, kemudian posttestnya di akhir nanti, kemudian penilaian keterampilan
ya kegiatan kalian dalam proses eksperimen ya nanti secara berkelompok. Oke, nah selanjutnya ya. Oke, tadi udah tujuannya sudah, penilaiannya sudah. Sekarang lanjut ke coba lihat video berikut ini ya sebelum kita belajar. Oke. Coba kalian perhatikan ya. Oke. Ya, dari video yang tadi kalian tonton. Ya. Coba. Hikmah apa yang dapat diambil dari tayangan video tadi? Siapa yang mau mengungkapkan? Hikmah apa? Oh, silakan. Izin menjawab, Ibu. Hikmah dari video tersebut adalah ketika bekerja dalam kelompok, kita harus mampu menjalani kerjasama dengan baik agar setiap tantangan dan tugas dapat dikerjakan dengan maksimal. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Nah, ya, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Coba perhatikan gambar ini. Kalian tahu ini gambar apa? Ombak. Ombak adanya di laut. Ya. Tapi pertanyaannya ya, kenapa nih? Ya, ombak itu kan bentuknya bergelombang ya, gelombang, bentuknya gelombang. Nah, kenapa di permukaan air laut itu ya? Kenapa di permukaan air laut itu bisa terbentuk gelombang? Dari mana gelombang itu terbentuk? Ada yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu? Karena permukaan air laut terdorong oleh hembusan angin yang mengakibatkan partikel di permukaan air bergetar membentuk gelombang. Oke, good ya. Tepuk tangan dulu. Nah, ya, berarti di sini kalian sudah mengingat materi sebelumnya ya. Gitu. Jadi gelombang itu terbentuk dari getaran yang merambat ya, seperti halnya di gelombang permukaan air laut ya, yang partikelnya bergetar akibat hembusan angin sehingga membentuk gelombang. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini gambar apa? Orang yang sedang memainkan tali ya. Nah, di tali ini coba bagaimana seorang atlet itu ya yang sedang menggerakkan tali ya, di situ terbentuk gelombang. Ya. Tapi bagaimana bisa si gelombang itu terbentuk pada tali? Ya. Kemudian bagaimana caranya menentukan jumlah gelombang yang berambat setiap detiknya ya pada gerakan tali tadi? Silahkan dulu jawab. Ya. Ini yang akan kita selidiki nanti. Gelombang pada tali. Coba. Sebelumnya kita belajar ya, silakan kalian kerjakan dulu pretestnya. Tentang apa? Tentang gelombang pada tali yang akan kalian pelajari. Ya, silakan ini barcode-nya bisa lewat scan lewat layar yang ada di Infokus ya, atau lewat kartu barcode yang sudah dibagikan.
Bisa? Waktunya habis ya, silakan disubmit ya. Udah selesai semua? Good ya. Kita lihat lagi. Nah ini ya, ini gambar apa? Orang. Hah? Permainan apa? Lompat tali. Ya, kalian pernah? SD ya. Oke. Nah ini biasanya menggunakan apa? Alatnya? Tali ya. Talinya berupa karet. Nah sekarang coba perhatikan dulu video berikut ini ya. Ya. Ya di sini ada atlet ya yang sedang berolahraga menggunakan tali. Ya. Perhatikan pergerakannya, ya profesional. Nah, oke. Dari video yang tadi, ya. Nah ini pertanyaannya, ya, yang akan kalian selidiki. Ternyata ketika tali digerakkan di situ ada terbentuk gelombang ya. Tapi bagaimana sih cara mengetahui ya berapa banyak gelombang setiap detiknya gitu. Pada gerakan apa itu namanya? Lompat tali atau skipping ya. Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atlet memperbanyak ya gerakannya dalam waktu yang singkat. Memperbanyak gelombangnya dalam waktu yang singkat. Nah, ya. Dua masalah ini akan kalian selidiki dalam kegiatan eksperimen atau percobaan. Ya, kalian mencoba gerakan skippingnya dengan menggunakan alat sederhana. Alatnya sudah dibawa? Sudah. Nah, tapi sekarang ya sebelum kalian melakukan percobaan, ya silakan kalian duduk berkelompok dulu. Ini kelompoknya, ya kita sudah bagi kemarin. Silakan kalian duduk secara berkelompok, berkumpul dengan kelompoknya. Berkumpul dengan kelompoknya. Yo, saling berhadapan, berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Nah, sekarang hal pertama yang akan kalian lakukan ya sebelum melakukan eksperimen, kalian membuat prediksi terlebih dahulu. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Nah, tapi Ibu buat prediksinya di mana? Silakan scan barcode-nya. Ya, barcode LKPD-nya. Ya. Barcode-nya. Ya. Nah, jangan lupa di situ tuliskan nama anggota kelompoknya, ya. Pelaksanaan hari ini tanggal berapa, ya. Ini udah. Nah, ya. Coba, udah Ibu tanya udah semua belum? Sudah. Kalau sudah berarti sekarang kalian siapkan dulu alat-alatnya, ya harus dibawa. Alat dan bahannya yang di LKPD itu lihat butuhnya alatnya apa saja? Yang di LKPD. Yang di HP lihat. Ada alat apa saja? Ya, disiapkan karetnya. Ya, HP-nya. Untuk stopwatch nanti ya. Jadi kita akan melakukan praktikumnya itu di luar ruangan. Ya.
Di luar ruangan, kalian akan pilih salah satu anggota kelompoknya untuk melakukan gerakan skipping. Itu sesuai dengan yang diminta di LKPD. Nanti jangan lupa prosedurnya dicatat. Ya. Nah, sudah disiapkan? Kalau sudah, ayo kita keluar. Tapi yang ingin karena ini gerakannya olahraga ya, yang bawa baju olahraga silahkan diganti dulu baju olahraganya. Ayo, silakan keluar. Ayo. Kemudian naik misalnya jangan detik belakang detik. Oke. Stop. Udah, dua. Lagi. Ayo lagi, ini baru percobaan pertama. Kedua, lanjut. 2 kali lagi ya. Tiap lo, ambil 4 data ya. Ambil 4 data aja. 4 gerakan ya. 4 kali. Misalnya kalau 5 detik, 10 detik, 20 sampai 20 detik. Kalau atau misalnya dibalik, gerakannya 5 gerakan berapa waktunya, 10 gerakan berapa waktunya, 15 gerakan berapa waktunya, kayak gitu. Berarti tadi 5 detik, sekarang 10 detik. Ya ini udah belum? Satu lagi. Oke. Awas Neng. Berapa? Ya, tinggal masukin datanya aja. Ya. Ini gimana Ibu? Tadi tabel hasil percobaan. Oke, berarti di sini yang ini tuh waktu, ini jumlah lompatan, ini panjang karetnya. Oh, ini panjang karetnya, ini jumlah lompatan, ini waktu. Iya. Ya Bu, makasih. Kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi ya bagian analisis data di kelas lagi ya. Yang tadi sempat ganti baju, silakan ganti baju lagi ya. Oke, seragam semula ya. Kita balik lagi ke kelas ya. Atau analisisnya mengolah datanya di dalam kelas ya. Oke, silakan. Kalian sudah praktikum di luar ya. Nah, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan analisis yang ada di LKPD-nya. Tapi jangan dulu ya. Karena tadi udah capek-capek praktikum, ada kita ice breaking dulu ya, biar semangat belajarnya kembali lagi. Oke, ya. Kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya ngapain? Nah, sekarang kalian berdiri. Kalian berdiri di depan, di samping mejanya. Oke, saling berhadapan.
Kalian tahu nyanyian yang kepala, pundak, lutut, kaki? Tahu. Kita sama-sama ya. Makin lama kali makin cepat ya. Kalau ibu bilang stop, berarti siapa cepat dia duluan ngambil makanannya yang ada di meja. Ya. Oke. Sudah siap? Kita sama-sama nyanyinya. Ayo, gimana? Sambil gerak. Makin cepat. Stop. Ya, dapat ya, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Ya. Oke, sekarang kalian kembali dengan kelompoknya dulu. Kembali dengan kelompok. Karena kita akan menganalisis hasil praktikum tadi di lapangan ya. Kembali dengan kelompoknya. Kemudian jawab pertanyaan analisisnya ya. Di LKPD aja langsung. Tadi datanya sudah ya di depan. Sekarang jawab pertanyaan analisisnya. Jangan lupa bagi yang akan presentasi ya, silakan buat PowerPoint-nya boleh di laptop atau di lewat HP ya. Menggunakan boleh aplikasi Canva atau PowerPoint. Ya, silakan dipersiapkan yang akan presentasi ya. Apa tadi? Ayo, coba datanya. Data yang tadi. Tadi Sally tuh lompat berapa kali sih? Tadi kan yang 5. Itu di foto, masukin ke PowerPoint. Atau ditulis. Terus ketik juga boleh. Diketik aja. Ketik ya udah. Nah nanti kan dari data ini, hubungkan ini dengan hasil ini. Frekuensinya lebih kecil atau lebih Iya, besar? berarti kalau misalnya frekuensinya makin besar, cepat lambat gelombangnya, bagaimana? Disatuin ini, Iya. yang ini berarti akan Panas di kali. Kita mah serahkan mereka berdua aja. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Jawab sampai kalian membuat kesimpulan ya. Sampai membuat kesimpulan ya, yang ada di LKPD-nya. Selesai? Sudah ya? Nah, sekarang kita saatnya diskusi ya. Ibu minta di sini siapa yang akan mengajukan lebih dulu sebelum Ibu pilih. Yang akan presentasi. Kelompok siapa? Oke, kelompok 5. Kemudian selain kelompok 5 ada lagi kelompok 4. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain, kita mulai dulu dari kelompok 5 yang mengajukan lebih dahulu. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Oh my god. Kita lihat dulu presentasi dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada permasalahan gelombang pada tali skipping. Ada 2 pertanyaan penyelidikan. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengetahui jumlah gelombang yang terjadi pada tali yang digunakan oleh atlet dalam gerakan skipping. Yang kedua, bagaimana cara atlet memperbanyak jumlah gelombang yang terbentuk pada gerakan skipping dalam waktu yang singkat. Dan di sini ada data hasil percobaan. Kami membuat 4 kali percobaan. Yang pertama dengan waktu 5 detik dan jumlah lompatan 14, panjang tali tetap 2 meter. Dan yang kedua menggunakan waktu 10 detik, jumlah lompatan 18,
dan panjang tali sama 2 meter. Dan yang ketiga ada 15 detik, jumlah lompatan 24 detik, dan yang keempat ada 20 detik waktu dan jumlah lompatan 37. Dan ini adalah hasil perhitungan. Kita membuat tabel percobaannya. Percobaan yang pertama, frekuensinya ada 2,8 dan periodenya 0,35, cepat lambat gelombangnya 0,7 meter per sekon. Dan di sini juga ada pertanyaan, berdasarkan tabel pada nomor 4, jelaskan hubungan cepat rambat gelombang periode dan frekuensi gelombang yang merambat pada tali. Dan jawabannya adalah semakin kecil frekuensi, semakin banyak juga frekuensi gelombang. Dan cepat rambat gelombang adalah hasil dari panjang tali dan frekuensi. Kesimpulannya adalah cara menghitung gelombang pada tali dalam gerakan skipping adalah dengan menghitung jumlah lompatan dalam setiap detiknya, karena satu lompatan menunjukkan satu gelombang, di mana gerakan tali ke atas adalah bukit dan gerakan tali ke bawah adalah lembah dari gelombang yang terbentuk pada tali. Untuk memperbanyak gelombang dalam waktu yang singkat adalah dengan mempercepat gerakan tangan dalam menggerakkan tali hingga membentuk gelombang dengan ditandai semakin banyak lompatan pada tali skipping pada setiap detiknya. Terima kasih. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari, saya dari kelompok 2. Izin bertanya ya, jika pergerakan karetnya lebih lambat, apa hubungannya dengan frekuensi gelombang yang terbentuk pada karet tersebut? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Desi. Jika karet digerakkan lebih lambat, jumlah gelombang yang terbentuk akan semakin sedikit setiap waktunya, sehingga frekuensi gelombangnya juga akan lebih kecil. Karena frekuensi gelombang itu menunjukkan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam setiap detiknya. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang bertanya lagi? Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil percobaan dari praktek yang sudah kita lakukan ya. Oke, ini data hasil percobaan yang sudah kita lakukan ya. Percobaan pertama itu kita memilih waktu 5 detik, jumlah lompatan itu sebanyak 15 kali, dan panjang tali itu semuanya itu 2 meter. Di sini ada kesimpulan dari kelompok kami untuk menghitung jumlah gelombang pada gerakan skipping adalah dengan menghitung jumlah gerakan tali ke atas dan ke bawah dalam setiap waktunya yang menunjukkan frekuensi gelombang pada tali. Sedangkan untuk memperbanyak gelombang dalam waktu singkat adalah dengan mempercepat gerakan tali skipping yang akan memperbanyak lompatan atau gelombang yang terbentuk. Dan hal ini disebut juga dengan cepat rambat gelombang. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nadinda Putri Nitami, saya dari kelompok 3. Izin bertanya, apa pengaruhnya jika gerakan tali semakin cepat terhadap cepat rambat gelombang pada tali? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nadinda tadi. Pertanyaannya, apa pengaruhnya jika gerakan tali semakin cepat terhadap cepat rambat gelombang pada tali? Nah, menurut kelompok kami, jika gerakan tali semakin cepat, maka getaran yang merambat pada tali yang membentuk gelombangnya juga semakin cepat. Nah, dengan demikian cepat rambat gelombangnya juga semakin besar gitu. Itu jawabannya Nadinda. Terima kasih, mungkin sekian saja dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjutkan ya. Tadi sudah presentasi ya. Ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasilnya, luar biasa ya. Ibu apresiasi, dan bagi yang tadi mempresentasikan yang bertanya itu akan mendapatkan nilai tambah ya dengan tanda bintang di buku nilainya ya. Nah sekarang coba sebelum ibu yang menyimpulkan ya, belum kita menyimpulkan sama-sama yuk. Apa kira-kira kesimpulan dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi? Hasil apa yang dipelajari oleh kita tadi? Ya silakan Rima. Kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi berikut, menurut saya pada tali akan terbentuk gelombang ketika digerakkan. Seperti pada gerakan skipping itu akan terbentuk satu gelombang setiap satu lompatan. Kemudian jika tali tersebut semakin cepat pergerakannya, maka frekuensi gelombang yang terjadi akan semakin besar, dan dengan cepat rambat gelombangnya semakin besar pula. Sekian dari saya. Good ya. Nah, jadi pada gelombang itu juga bisa terbentuk pada tali ya. Tadi kata Prima, semakin besar frekuensinya maka semakin besar juga cepat rambat gelombangnya. Nah ini yang pertama kesimpulannya itu ya, gelombang pada tali itu akan terbentuk jika tali itu digerakkan ya atau digetarkan. Ini kan membentuk gelombang. Gelombang yang gerakan tali ke atas itu membentuk bukit. Kemudian gerakan tali ke bawah membentuk apa? Lembah ya. Oke. Nah, ini frekuensi gelombangnya ya. Gitu. Jadi banyaknya gelombang yang terbentuk dalam setiap waktu. Jadi banyaknya gerakan tali ya. Kalau yang ditandai dengan banyaknya lompatan dalam setiap waktu. Satu lompatan itu berarti satu gelombang. Kemudian periode gelombangnya. Ini lebih ke waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombangnya berapa lama, berapa detik. Ya. Jadi kalian ketika dari mau loncat sampai kena kakinya ke tanah lagi itu berapa lama waktunya? Nah, kemudian cepat rambat gelombang. Semakin cepat ya pergerakan kalian lompatnya ya, semakin banyak lompatannya dalam setiap waktu, cepat rambatnya akan semakin besar. Nah, sekarang ada di penghujung pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri ya, Ibu ingin melihat hasil pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian lakukan post test ya, kerjakan soal-soal yang sama seperti pretest tadi ya. Scan barcode-nya kembali, tapi pilih poin yang post test ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Udah. Dua menit lagi ya. Ya, Bu. Baik, udah selesai? Sudah. Jangan lupa disubmit ya. Ya. Ya, nilainya langsung masuk, langsung terlihat ya. Langsung ada kan nilainya? Ada 100 Bu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang yang terakhir ya, sebelum Ibu tutup, kita refleksikan kembali ya hasil pembelajaran hari ini ya. Silakan scan barcode-nya. Di situ ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan ataukah membosankan? Ya, seberapa menarik? Silakan di scan barcode-nya. Ya.
Oke. Ya, coba dijawab ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Nah, berikutnya. Oke. Cara penyampaian materi yang kalian dapatkannya dari Ibu itu sudah mudah dipahami ataukah sulit dipahami? Baik, sebelum Ibu tutup ya, materi untuk pertemuan berikutnya itu masih tentang gelombang ya, tapi di gelombang bunyi ya, gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Silakan dibaca, nanti kita bertemu lagi di jadwal berikutnya. Nah, kemudian sebelum Ibu akhiri ya, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik dan ada manfaat dari pembelajaran hari ini. Ya, Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.